Bab 2. Politik kriminalisasi. Kepada yang mulia majelis hakim, kepada yang tercinta seluruh penasehat hukum, kepada yang terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada. Politik kriminalisasi sangat berbahaya karena tidak lagi mencari kebenaran, akan tetapi hanya mencari pembenaran. Sekali lagi, saya ulangi, politik kriminalisasi sangat berbahaya karena tidak lagi mencari kebenaran, akan tetapi hanya mencari pembenaran. Sehingga siapa saja yang melakukan praktek politik kriminalisasi, maka telinganya akan menjadi tuli, tidak bisa mendengar suara kebenaran. Dan mulutnya akan menjadi bisu, tidak bisa berkata benar. Serta matanya akan menjadi buta, tidak bisa melihat cahaya kebenaran. Karenanya politik kriminalisasi akan menghancurkan sendi-sendi keadilan dan meluluh lantakkan tatanan hukum serta menyuburkan kezaliman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim tentang orang-orang yang tuli, bisu, dan buta dari kebenaran. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 18, faqala ta'ala, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Surat Al-Baqarah ayat 171, qala ta'ala, summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Politik kriminalisasi membuat pelakunya kehilangan hati jernih dan akal sehat serta nurani keadilan, sehingga ia akan jatuh ke martabat yang sangat hina. Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran bahwa manusia yang tidak menggunakan hati jernih dan akal sehat untuk mengenal kebenaran, serta tidak menggunakan mata untuk melihat cahaya kebenaran, dan tidak menggunakan telinga untuk mendengar suara kebenaran, maka derajat mereka lebih rendah dari binatang ternak. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 179. Faqala ta'ala, lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhan la yasma'una biha, ulaika kal an'am, balhum adal, ulaika humul muflihun. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Shadaqallahul azim. Majelis hakim yang mulia, politik kriminalisasi memang sering sulit dibuktikan secara konkret nyata, karena selalu tampil atas nama hukum dan undang-undang. Bahkan terkadang ada pelaku yang sadar sedang melakukan kriminalisasi, tapi tetap dilakukan dengan dalih menjalankan tugas. Dan ada juga pelakunya yang memang tidak sadar sama sekali sedang melakukan kriminalisasi, karena tanpa terasa ia dijadikan operator saja oleh aktor intelektual yang sebenarnya. Namun demikian, sejumlah indikasinya bisa menjadi bukti petunjuk adanya kriminalisasi. Sekurangnya ada 3 indikator kriminalisasi, yaitu pertama, adanya praktek pidanaisasi. Kedua, adanya diskriminasi hukum. Ketiga, adanya manipulasi fakta. 1. Praktek pidanaisasi. Mempidanakan suatu perbuatan yang bukan pidana adalah bentuk pidanaisasi. Sama halnya dengan mengkriminalkan suatu perbuatan yang bukan kriminal adalah bentuk kriminalisasi. Baik pidanaisasi maupun kriminalisasi adalah bentuk praktek kejahatan hukum yang sangat berbahaya bagi penegakan keadilan. Apalagi manakala praktek pidanaisasi atau kriminalisasi dilakukan oleh para penegak hukum. Kriminalisasi terhadap siapapun hukumnya haram, sekalipun terhadap orang yang kita benci atau musuhi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat dan bersikap adil kepada semua umat manusia. Dan sekaligus memperingatkan agar jangan sampai kebencian kita kepada seseorang atau kepada suatu kaum membuat kita tidak adil terhadap mereka. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Ma'idah ayat 8, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah. Hei orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi-saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali
kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Tolong dia, tolong minta ampun. Sampai dia mau mundur, dia nggak mau lagi mimpin aksi ini. Kak Emma, bayangin. Saya bilang, saya tidak ada niat ya, tidak ada niat menteror, mengancam, ataupun menekan. Saya tidak ingin Habib sakit, tapi perbuatan Habib yang buat saya seperti ini. Jangan Habib pikir saya perempuan sembarangan, saya gituin. Saya bisa berteriak, teriak